Nah, kalau yang termasuk beban administrasi dan umum itu pegawai kantor yang nggak ada urusan sama produksi, pemeliharaan kantor, sewa kantor, terus beban-beban listrik ini juga masuk di beban administrasi dan umum dan sebagainya. Ada beberapa contoh kan ya di situ ya. Saya nggak tulis semuanya. Kegunaannya beban gaji dan manajemen untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan perusahaan secara menyeluruh. Beban gaji pegawai kantor karena fungsi untuk mengurus administrasi pegawai sebagai tata usaha juga. Beban pemeliharaan kantor agar terdapat kenyamanan dan kelancaran pekerjaan kantor. Dan seterusnya, kegunaan beban administrasi dan umum ini. Faktor yang mempengaruhi penyusunannya, yang pertama, beban depresiasi bangunan. Terus beban depresiasi alat kantor dan beban depresiasi kendaraan kantor. Harta tetap berwujud nilainya akan semakin berkurang selama masa manfaatnya atau disebut depresiasi. Kan gitu, kalau kita beli tanah, kalau kita beli bangunan, kalau kita beli mesin kan mesti ada depresiasinya. Nah, itu. Metode untuk menentukan besarnya depresiasi ada dua metode, yaitu beban tetap dan beban berkurang. 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, harga pokoknya berapa, nilai sisanya berapa, masa manfaatnya berapa lama. Kita ada contoh enggak ini ya? Oh, ada. Sekarang kita ke metode yang beban tetap dulu. Beban tetap ini cocok digunakan kalau kegunaan ekonomis aktiva menurun proporsional sebanding setiap periodenya. Reparasi dan pemeliharaan tiap periode jumlahnya relatif tetap, serta kegunaan ekonomisnya berkurang karena lewat waktu. Yang terakhir, kapasitas aktiva tetap tiap periode relatif tetap. Nah, kalau yang metode tetap juga ada 2 metode. Jadi tadi kan ada metode tetap sama menurun. Yang tetap ini juga ada 2, yaitu tetap garis lurus sama metode jam kerja atau jam biasa. Gimana ini maksudnya? Ada di sini. Untuk yang metode garis lurus, misalnya harga pokoknya 10 juta, nilai residunya 1000, masa manfaatnya 4 tahun. Maka gimana cara cari depresiasinya? Yaitu harga pokok dikurangi nilai residu dikurangi bagi manfaat. Jadi depresiasi bangunan setahunnya adalah 2.250 atau 2.250 dibagi 9.000 sama dengan 25%. 9.000 ini apa? 10.000 dikurangi 1.000. Gitu ya. Ini kalau metode garis lurus. Nah, nanti kita masukkan ke tabel depresiasi. Untuk tahun ke-0 kan belum ada depresiasi. Makanya di situ masih 10.000. Habis itu tahun 1 beban depresiasinya 2.250. Cadangan depresiasinya sama, terus dikurangkan jadinya nilai bukunya adalah 7.750. Tahun kedua beban depresiasinya ya, 10.000 kurangi 225. iya. Tahun kedua beban depresiasi selalu sama setiap tahun karena kita kan tadi metodenya yang metode tetap. Metode tetap garis lurus caranya seperti ini. Metode tetap berarti beban depresiasinya tetap setiap tahun. Cadangan depresiasinya jadi 4.500 ditambahkan 2.250 ditambah 2.250. Berarti per tahunnya itu ditambah kalau cadangan depresi. Cadangannya bertambah. Kalau ini beban depresi tetap semuanya tetap iya. per tahun. Semacam akumulasinya. Jadinya seperti itu. Nilai bukunya 7.750 dikurangi bebannya, bukan dikurangi cadangannya. Ingat dikurangi beban. Kalau mau lihat dari nilai bukunya, maksudnya dari awal ya 10.000 dikurangi 4.500. Tapi kalau dilihat per tahunnya berarti 7.750 dikurangi 2250.
kalau ngeliat ininya apa berarti ngeliatnya beban, tapi kalau yang satunya ngeliat dari cadangannya. Kalau dari awal, soalnya kan, oh tak tulis di sini ya. Ini ya, misalnya ini, untuk cari ini kan 10.000 dikurangi ini, atau 10.000 dikurangi ini. Iya. Terus untuk cari ini kan 7.750 dikurangi beban, atau 10.000 dikurangi ini. Oh, aku mah Ini, cari cara jadinya ini. Oh. Kalau mau cari ini 10.000 dikurangi, jadinya ini. Berarti dua-duanya Berarti juga kita kalau hampir sama. gini nih Bu, kalau nilai kita melihat nilai bukunya dari 10.000 pasti kita dikuranginya cadangan depresi. Iya. Kalau kita nilai bukunya misalkan Per tahun. per tahun Per kita tahun, ke iya, beban. iya. Kita menguranginya per tahunnya, di sini bebannya berapa. Karena ini kan untungnya kan sama, Iya. maksudnya Cara- jadinya bisa dikira-kira lah. Nah kalau nanti Beda-beda. beda-beda Nah. kan ada metode yang kedua, beban menurun. Nah nanti kan hati-hati, jangan-jangan nanti ini dikurangi ini, terus ini dikurangi ini, nanti kan jadi bingung. Makanya nggak harus teliti. Ini kalau kebetulan sama, caranya 10.000 dikurangi cadangannya berapa dari awal. Dan nilai residu jangan lupa 1.000 di sini, bukan 0. Karena tadi kan ada nilai sisanya 1.000 di sebelumnya. Iya, 1.000 nilai residu. Nah, karena kita punya nilai residu 1.000, maka di tahun keempat harus Berarti ada kalau nilai 1.000. residunya 2.000 berarti 2.000 lagi. Misalkan nanti kalau ada soal. Kalau nilai residunya ditentukan 2.000, di sini harus ada 2.000. Oke. Nilai residu itu berarti nilai terakhir, nilai yang ada di akhir periode masa manfaatnya. Itu kalau metode tetap garis lurus. Sekarang kalau metode jam kerja atau metode jam masa, Jam jas. oh ya jam jasa, ada depresiasi per jam, yaitu harga pokok dikurangi nilai residu dibagi jumlah jam. Tadi kan dibagi tahunnya, sekarang dibagi jamnya. Depresiasi setahun sama dengan jumlah jam dibagi jumlah masa manfaat dikali depresiasi per jam. Contohnya di sini 10.000 dikurangi 1.000 dibagi 10.000 jam. Tadi kan 4 tahun. Sekarang dibagi 10.000 jam sama dengan 0,9 rupiah. Dasar per jam sama dengan 10.000 jam dibagi 4 tahun kali 0,9 rupiah. Jadi sama dengan 2250. Seperti itu. Jadi sebenarnya depresiasi per tahunnya hasilnya akan sama, cuma cara ngitungnya yang beda. Kenapa kok kita ada dua cara? Misalnya yang diketahui bukan tahunnya tapi jamnya. Ya kan kita bisa ngitung dengan cara ini. Atau kalau kita yang diketahui tahunnya, ya sudah kita pakai cara sebelumnya. Gitu. Nah, ini kan tabelnya kan sama. Sekarang yang kedua, cara metode beban berkurang. Semakin lama beban depresiasi semakin menurun. Terdiri dari metode persentase tetap dari nilai buku dan metode jumlah angka. Jadi ada dua juga. Tadi metode tetap ada dua, sekarang metode beban berkurang ada dua. Contohnya harga bangunannya 10.000, nilai residunya 1.000 dengan masa manfaat 4 tahun. Sama kan ya sebenarnya. Kalau pakai metode persentase tetap dari nilai buku, ada lagi declining, metodenya declining balance method, metode saldo menurun. Rumusnya seperti itu. Coba sama apa enggak sama yang ada di buku? Sama apa enggak sama yang ada di buku? Yakin? Sama? Sama? Di situnya sama. Yakin?